Nah, itu air. Terus di sebagian kitab yang lain itu ulama menjelaskan ada 7 sumber mata air di muka bumi ini. Sumber air itu ada 7. Kalau sumber air sudah dekat itu iklan. Iklan apa itu ya? Sumber air sudah dekat. Nah, bukan, itu iklan. Kalau ini sumber air yang ada di muka bumi ini ada 7. Apa kata para ulama? Yang pertama ma'us sama, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan mata air. Lalu ma'us salji, air salju. Salju kalau mencair, nah itu. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Jadi ada di daerah-daerah tertentu itu embunnya itu kayak hujan, bisa ditampung jadi apa? Jadi banyak itu bisa. Ya, kayak di Lumajang itu di Jawa Timur jam-jam 3 itu kayak gerimis padahal itu embun. Cuma karena dia di atas gunung, jadi seakan-akan itu kayak hujan padahal itu embun. Gitu. Itu kalau ditampung boleh dibuat bersuci. Nah, jadi di muka bumi itu ada 7 sumber air. Adapun yang lainnya kayak waduk, bendungan, itu berasal dari 7 ini. Kayak waduk atau bendungan itu kan mungkin air sungai, ya kan? Air hujan. Tapi sumbernya 7 ini. Nah, terus dari tadi, ya, air tadi ulama bilang apa? Air itu ada 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Yang sedikit itu tadi apa? Kurang dari 2 kullah. Yang banyak 2 kullah atau lebih. Terus habis itu dibagi lagi sama ulama. Air itu ada 4 macam. Air itu ada 4 macam. 7 itu sumber. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin, kata para ulama. Kemudian air itu enggak ada di situ. Ini kitab lain. Ini penjelasan tambahan. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin, kemudian air itu dibagi lagi menjadi 4 macam, kata para ulama. Apa itu? Yang bawa catatan boleh dicatat. Yang pertama adalah tohir, tohirun, mutohir. Tohir, mutohir. Kayak nama orang nggak? Tohir, mutohir. Kemudian air itu dibagi lagi sama ulama. Apa namanya? Tohir, mutohir. Tohir, mutohir itu apa? Suci, mensucikan. Air itu suci, mensucikan. Apa itu air suci mensucikan? Ya air mutlak. Air itu pada dasarnya air itu sifatnya suci mensucikan. Tahu air mutlak? Air mutlak itu air betul-betul air, bukan ada campuran apa. Air bening atau dia apa namanya? Kayak mana sih air? Tahu air kan? Bukan air yang sudah berubah es batu, bukan. Bukan air yang sudah berubah jadi teh, bukan. Air itu pada dasarnya dia suci mensucikan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya apa? Tohir, mutohir, makruhun isti'maluhu. Air suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk bersuci. Ada air itu suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai. Apa contohnya? Ma'ul musyammas, air yang di dalam bejana atau bejana kayak drum, terus dia kena sinar matahari. Pas dipegang itu air itu jadi panas. Nah, itu makruh kita untuk berwudu, untuk cebok pakai itu kita makruh. Karena apa? Itu air panas, ya kan?
Nggak harus air itu disinari matahari juga. Kalau misalnya air itu baru mendidih dari kompor baru kalian buat itu boleh, asal tahan. Ya, tetap suci, mensucikan, tapi panas. Akhirnya apa bilangnya ulama? Tunggu dulu sampai dingin, baru kalian boleh pakai. Jadi suci, mensucikan tetap, cuma kondisinya panas karena kesinar matahari. Namanya air musyammas, air yang disinari matahari sampai panas. Biasanya itu kalau kalau wadahnya itu dari besi, ya kan? Besi kalau kena panas kan ikut memanas juga. Air yang di dalam besi itu ikut panas, gitu. Atau air dari kompor, ya panas masih mengebul-gebul gitu kalian buat wudhu. Kalau tahan nggak apa-apa, ya kan? Suci, mensucikan. Mau bersuci pakai air mendidih? Nanti saya video viral nanti masuk TikTok. Berwudu dengan air mendidih gitu. Jadi yang kedua Pak, suci, mensucikan tapi makruh. Makruh itu apa sih? Makruh itu lebih baik ditinggalkan, jangan dipakai dulu. Tunggu sampai dingin baru kita pakai. Yang ketiga apa? Tohirun goiru mutohir. Air ini suci tapi tidak bisa dibuat bersuci. Paham? Air ini suci tapi kita nggak bisa bersuci dengan air ini. Kemarin sudah bahas bersuci gitu kan. Bersuci itu apa? Cebok, istinja, berwudu, ya. Terus apa namanya? Menghilangkan najis, mandi besar, itu namanya bersuci. Ya, nah ada air ini suci, tapi nggak bisa dibuat berwudu. Contohnya apa? Air teh. Kalian ada teh 1 drum, kalian buat berwudu nggak sah wudu kalian. Sayang ada teh lah banyak, ada teh dikumpulin dapat sedrum. Terus kalian wudu pakai teh, sah mana wudunya? Tidak sah. Atau yang lain apa? Air kelapa. Nah, air kelapa itu air juga suci. Tapi apa? Tidak mensucikan. Selanjutnya apa? Air mustakmal. Tahu air mustakmal? Air mustakmal, betul. Air mustakmal itu air sudah pernah dipakai bersuci atau kecipratan dari kita bersuci. Ini perhatikan ini kalian. Tadi air sedikit, kalau dia kena najis, langsung najis kan? Ada air misalnya sedikit, kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter. Terus kalian berwudu, ya, berwudu. Ini jatuh netes, kalian ini berwudu. Nah, yang jatuh menetes dari muka kalian ini atau dari anggota kalian yang kalian buat berwudu ini, itu namanya air mustakmal. Air sudah habis dipakai. Suci ini air, tapi nggak boleh kita pakai lagi untuk bersuci karena sudah dipakai untuk mensucikan. Nah, ini sekarang begini. Misalnya ini bak cuma segini nih airnya, ya kan? Berarti ini air kurang dari 2 kullah, ya. Saya berwudu, ya, berwudu saya langsung air itu jatuh ke air ini. Air di dalam sini itu namanya air apa? Jadi air mustakmal. Selanjutnya saya pakai lagi untuk basuh tangan, sanda wudu saya. Karena air itu sudah tercampur tadi dengan air yang berjatuhan. Makanya hati-hati. Ya. Lebih baik itu kalau mau berwudu di keran atau di bak yang besar 60 cm. Kalau kurang dari itu, berwudunya apa? Dengan cara apa? Kalian apa? Jangan dijatuhkan di dalam bak mandi. Ya, di luarnya. Jadi gayung yang ngambil begini. Nah, kalian berwudu. Paham? Jangan sampai yang sudah di wajah kalian itu jatuh. Terus yang dihukumi mustakmal itu kapan? Waktu pertama kali membasuh. Jadi basuhan kedua, ketiga itu udah nggak mustakmal, itu sunnah. Ya. Jadi pas basuh ambil air pertama, niat berwudu baru membasuh wajah. Nah, air yang jatuh ini namanya mustakmal.
Kemudian ketika kalian ngambil air lagi baru kalian basuh, itu sudah nggak mustakmal. Itu sudah air basuhan kedua. Jadi kalau yang sisa basuhan kedua yang netes nggak apa-apa. Gitu. Yang dihukumi mustakmal yang pertama. Gitu. Paham ya? Nah. Terus yang terakhir apa? Wama'un najis. Yang keempat apa? Air najis. Jadi 4 tadi ulama membedakan. Apa? Suci mensucikan. Suci mensucikan makruh. Terus apa? Air suci tidak mensucikan. Kemudian air najis. Air najis tadi sudah kita bahas. Air najis itu air yang kejatuhan najis yang kalau misalnya kurang dari 2 kullah langsung najis. Kalau lebih dari 2 kullah, kalau berubah maka najis. Ada pertanyaan? Udah mau isya nih. Ada pertanyaan? Gitu. Jadi air ini penting enggak air ini? Kalian setiap hari itu berhubungan dengan air. Kalau misalnya kalian nggak tahu hukum air, bisa-bisa semuanya malah rusak. Ibadah ini semua rusak. Airnya, bak mandinya nggak memenuhi syarat 2 kullah. Tadi 2 kullah itu minimal 60, 60, 60. Panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60. Ternyata bak mandi kalian kurang dari situ. Kurang dari 60. Pas kalian itu tiba-tiba kejatuhan bangkainya cicak, terus tai cicak, kalian pakai mandi, kalian pakai berwudu, najis semuanya. Makanya lebih baik kalau air yang sedikit nggak sampai 2 kullah ditutup supaya tidak kejatuhan najis, kita nggak sadar gitu. Nah ini terakhir, bagaimana cara mensucikan air? Gimana? Air najis ya dimasak belum? Tidak apa-apa, kamu berani menjawab itu luar biasa loh. Gimana mensucikan air yang sudah najis? Ada air sedikit 1 gayung ya. Air 1 gayung tiba-tiba kemasukan bangkai cicak. Najis kan airnya? Walaupun itu bangkai cicaknya sudah kalian buang, airnya tetap najis. Gimana cara mensucikannya? Gimana? Ditambah airnya sampai 2 kullah. Paham? Jadi air udah usah dibuang, masukin aja ke bak sampai 2 kullah. Nah, airnya itu otomatis jadi suci. Paham? Nah, gitu caranya. Jadi air 2 kullah itu kasarannya, air 2 kullah itu mau kalian kencing di situ yang penting tidak berubah warna, bau dan rasanya, suci itu air. Kasarannya gitu. Kalau air 2 kullah, mau kalian kencing di dalam situ, air keairan itu, air apa? Apa namanya? Air kolam renang atau air sungai. Kalian mau kencing, mau berak di situ, yang penting air itu tidak berubah, suci. Gitu. Cuma menjijikan, ya. Tapi suci hukumnya. Boleh kalian berwudu, mandi di situ boleh, suci. Paham? Tapi air sedikit, walaupun itu tidak berubah, tetap najis. Cara mensucikan air ditambah, diperbanyak itu air sampai 2 kullah, otomatis air itu suci. Ada pertanyaan? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun mujibatul ghusli sittatun wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.